Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan bersaksi kembali oleh Pak Gembala tempat ini. Dan saya akan bersaksi karena waktu itu saya pagi ya, waktu kesaksian di tempat ini, yang sore belum. Nah mungkin ada sebagian dari saudara yang pernah dengar kesaksian saya di YouTube saya, Agung Worship TV, ataupun dimanapun saudara pernah dengar kesaksian saya. Saya adalah salah satu survivor leukemia atau kanker darah. Ya, kanker darah ini penyakit yang sangat berbahaya dan sangat mematikan. Jadi saya divonis oleh dokter, saya mengalami penyakit kanker darah atau leukemia itu divonis pada tanggal 8 Juli 2022. Ya. Nah waktu itu saya tidak berpikir sebelumnya bahwa saya akan mengalami sakit penyakit seperti ini. Dan saya percaya setiap kita kalau ditanya mau mengalami penyakit ini pasti nggak ada yang mau ya. Karena ini penyakit yang sangat mengerikan dan sangat mematikan saudara. Dan memang itu seizin Tuhan, itu boleh terjadi dalam hidup saya. Ada tujuan dan maksud rencana Tuhan yang besar Tuhan nyatakan bagi kehidupan saya. Dan saya percaya kalau saya boleh berdiri sampai saat ini, saya boleh sehat dan hidup, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, kasihnya tidak pernah berkesudahan buat setiap kehidupan saya, bahkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya pada tanggal 8 Juli 2022 saya didiagnosa kanker darah. Dan kemudian saya akan diambil darah lagi saudara, karena harus ada pengecekan ulang kembali. Nah kebetulan waktu di Tangerang tidak ada ahli onkologi, jadi saya dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta, itu RS Darmais, Rumah Sakit Kanker Nasional. Dan saya diambil darah lagi pada tanggal 2 Agustus 2022. Dan itu dinyatakan bahwa saya mengidap kanker darah yang jenis chronic myeloid leukemia atau CML. Nah, kalau saudara boleh bertanya, kanker itu biasanya kan ada stadiumnya. Kalau kanker darah itu nggak ada stadiumnya. Jadi kanker darah itu hanya jenis. Ada tiga jenis besar. Yang pertama itu AML, acute myeloid leukemia. Yang kedua ALL, acute lymphocyte leukemia. Dan yang terakhir chronic myeloid leukemia. Nah, saya yang terkena yang di chronic myeloid leukemia. Semuanya sangat berbahaya dan sangat mematikan. Seperti itu ya. Nah, akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus 2022, itu tepatnya di hari Selasa, saya melakukan pemeriksaan darah kembali di Rumah Sakit Darmais. Dan dijumpai ternyata saya hyperleukosit 580.000. Jadi 5 kali di atas manusia normal. Kalau hitung-hitungan analisa dokter itu harusnya saya sudah meninggal, sudah sejak lama gitu. Tapi puji Tuhan sekali lagi, itu semua karena Tuhan Yesus, amin. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih setianya sungguh nyata buat kehidupan saya. Bahkan buat setiap saudara yang percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala jalan kehidupannya. Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2022, saya langsung dibawa masuk ke ruang IGD, di ruang RS Darmais. Hanya 2 hal yang saya minta sama Tuhan waktu ketika saya masuk ke ruang IGD. Saya nggak minta kesembuhan sama Tuhan, tapi saya hanya minta 2 hal. Tuhan, tolong kalau saya sampai masuk ke IGD bahkan ke ICU, hanya 2 hal saja. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Dan yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena saya tahu kalau di rumah sakit kanker, ini rumah sakit kanker yang beda dengan yang lainnya gitu ya. Pasti suasananya akan crowded, dan ternyata benar gitu ya. Ketika saya dibawa masuk ke ruang IGD, dibuka pintunya, wah pasien tuh semua udah jerit, kanker semua ya, nggak ada di situ yang nggak sakit kanker, semua yang kanker. Sudah menjerit mengerang kesakitan dengan menyebut nama Tuhan mereka masing-masing gitu kan. Dikasih painkiller, kasih morfin, jerit-jerit akhirnya meninggal. Tuhan izinkan saya melihat itu. Kalau ditanya takut nggak? Takut. Ya secara manusiawi saya takut gitu. Tapi saya percaya, kok saya bisa berani? Itu karena Tuhan Yesus memberikan keberanian buat hidup saya untuk melalui ini semua. Dan akhirnya ketika hari Selasa itu tanggal 30 Agustus, di hari Kamisnya tanggal 1 September, sebelumnya tanggal 31-nya saya dites COVID, saudara. Dites COVID tanpa disangka-sangka. Pas di PCR hasil saya positif COVID. Jadi saya udah hyperleukosit, leukemia ditambah COVID. Wah, dokter makin tambah pusing dong gitu. Ini gimana cara nanganinnya? Karena kalau orang sudah kanker dan COVID lewat. Pasti lewat gitu. Maksudnya selesai lah gitu kan. Di pikiran saya, waduh gimana nih Tuhan, ngeri banget gitu kan, kok sampai sejauh ini gitu loh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kehidupan saya, cuman hanya terbesit di pikiran saya tuh, pasti saya udah selesai lah gitu loh. Mungkin ini akhir dari hidup saya gitu. Karena sebelumnya waktu pas saya bekerja di perkebunan waktu itu, ada satu teman kantor saya dibilang gini, dia dapatin satu dari Tuhan, bro hidupmu udah nggak akan lama lagi. Mungkin ini kali maksudnya gitu ya, saya akan kembali ke surga gitu, ketemu Tuhan Yesus gitu kan. Ya tapi saya berserah aja sama Tuhan, saya terserah apapun yang terjadi, saya hanya berserah pada Tuhan gitu. Percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya, bahkan kehidupan kita. Itu bukan ada yang namanya kebetulan ya.
pasti ada rencana Tuhan, walaupun kita nggak ngerti. Saya pun juga nggak ngerti gitu loh. Percaya aja, Tuhan nggak jahat buat kita. Dan akhirnya ada tanggal 1 September 2022, ya, saya terpapar COVID, saya langsung dimasukkan ke ruang karantina, itu zona merah, yaitu di RS Darmais juga. Itu satu ruangan besar, cukup terang, tapi sepi sekali. Jam 1 pagi, saya ingat banget itu. Di samping kanan kiri saya itu hanya ada tempat tidur kosong, bekas pasien, ada alat-alat kedokteran, ada toilet, dan suasananya sangat horor, saudara. Itu serem sekali gitu. Malam-malam tuh pintu bisa gerak sendiri. Itu saya lihat nyata, real banget gitu kan. Dan luar biasa, akhirnya pada tanggal 2 September pagi, 1 September paginya itu jam 7 pagi, saya dipindahkan ke ruang ICU, ruang ICU. Sebelum saya masuk ruang ICU, saya tanya dokter, tanya suster. Terus saya dimasukkan ke ruang apa itu kemarin pagi gitu. Itu ruang zona merah namanya. Semua yang kanker COVID di situ meninggal. Wah, meninggal. Jadi hanya saya yang hidup, yang lainnya udah pada lewat gitu kan. Puji nama Tuhan gitu loh. Wah, ini ada maksud Tuhan nih, nggak mungkin enggak gitu. Akhirnya saya masuk ke ruang ICU ya, dengan penuh keberanian dari Tuhan pastinya. Ya kalau saya nggak berani sekali lagi gitu kan. Dipasang semua sensor-sensor di tubuh saya ya. Ada fotonya nggak ya? Itu di ruang ICU tuh, itu ruang ICU. Nah itu, jadi sebelum saya waktu masuk di ruang IGD bahkan ruang ICU itu saya sempat juga 2 bulan lebih hampir ya. Saya pelayanan di beberapa tempat, bahkan ke tempat ini waktu Pagem ya. Saya bawa tabung oksigen, kalau mungkin Bapak Ibu yang lihat saya bawa tabung oksigen, ada fotonya tuh yang ditutup pakai masker itu. Karena kenapa? Saturasi darah saya itu, nah ini nih, ini di sini nih, di Spirit nih. Tuh. Itu saturasi darah saya udah up and down gitu. Jadi sewaktu-waktu saya bisa jatuh, kapanpun gitu. Karena kulit saya juga udah coklat nggak bener lah gitu, nggak sehat lagi. Karena terlalu tinggi leukositnya. Gitu. Dan akhirnya waktu pas di ruang ICU saya masuk, diizinkan Tuhan saya mengalami masa kritis, yaitu tepatnya tanggal 5 September, puncaknya itu jam 2:30 subuh. Sebenarnya dimulai dari tanggal 4 September sih ya, waktu itu hari Minggunya. Jadi saya diinfus di sini tangan kiri. Nah karena sel leukosit tinggi, ada pembukaan darah, jadi tangan saya itu venanya hancur, ya ada mana fotonya, venanya hancur, yang tangannya hancur. Ya, tangan saya hancur, jadi itu sudah tidak bisa masuk infusan. Nah itu tuh, itu sakitnya luar biasa, sakit banget loh saudara. Itu sakit sampai setengah badan saya itu udah kaku gitu loh, mati rasa lah, udah kesemutan, terus kebas, macam-macam deh, nggak enak banget rasanya gitu kan, udah kayak mau putus, mau meledak gitu loh, nggak kuat, bener saya nggak kuat, sampai saya gemeteran gitu. Saya minta tolong suster, tolong kasih saya painkiller, dikasih dosis 1 nggak mempan, dikasih dosis 2 nggak mempan. Akhirnya disuntik morfin, makin mau tambah putus tangan saya. Waduh sakit deh, banget bener sakit. Akhirnya ada saya bilang, suster tolong cabut, katanya nggak usah, jangan, nggak apa-apa, terus aja. Ya oke, gitu kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sakit sekali. Saya bilang sama Tuhan di ruang ICU ya, kalau memang ini waktunya saya harus kembali sama Engkau Tuhan Yesus, saya kembali, saya ikut Engkau. Tapi kalau memang belum waktunya, izinkan saya hidup dan pulih kembali. Saya hanya bilang gitu. Apakah Tuhan Yesus langsung jawab? Enggak, gitu. Enggak langsung jawab. Makin tambah sakit dia, gitu kan. Tapi saya hanya percaya gitu. Semua dibalik yang ini terjadi ada maksud Tuhan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya saya udah nggak sadar, kalau gemeteran gitu kan. Dan ajaibnya juga aneh gitu ya. Saya pasien kanker mungkin satu-satunya ya di ruang ICU ya, dimanapun mungkin saudara boleh cari ya, mana ada tuh pasien boleh bawa handphone gitu di ruang ICU. Boleh cek deh, coba deh. Di rumah sakit seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dimanapun nggak ada deh. Pasien tuh boleh bawa handphone di ruang ICU, itu nggak boleh gitu. Saya boleh malah dibantuin sama susternya untuk masangin charger. Saya kesaksian di situ. Saya kirim ke YouTube saya gitu. Memang ada maksud rencana Tuhan, saya harus bersaksi itu untuk meninggikan nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah dia Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah dia tidak mati. Kuasanya dahulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Dan itu buktinya, dan saya mengalaminya saudara. Dan akhirnya ketika saya sudah nggak sadar gitu kan, udah mati setengah, saya demam. Kupikir saya udah nggak di bumi gitu. Ternyata sekitar jam 8 mungkin, saya lupa gitu ya. Saya dibangunin tuh sama suster gitu untuk makan gitu kan, makan. Akhirnya saya bangun dan memang tangan saya udah nggak terlalu sakit tapi masih sakit lah. Akhirnya dokter Erik datang, dibilang nanti jam 7:30 kita akan melakukan tindakan namanya CVC, yaitu Central Vena Catheter. Ada fotonya. Central Vena Catheter itu fungsinya untuk apa? Yang ditusuk dada saya, sampai tembus ke jantung, itu dipasang port ya, tujuannya, nah itu dia
Itu untuk kemoterapi sebenarnya, kemoterapi yang infus gitu loh, ya. Dan akhirnya ya harus dipasang gitu. Jadi saya lewat situ, ambil darah lewat situ, sampel semua dari situ. Gitu kan. Udah sempat terjadi perdarahan waktu jam setengah 12 malam ya kalau nggak salah. Dan akhirnya kuasa Tuhan nyatakan gitu, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh nyata dan ada. Bukan sekedar dongeng gitu, bukan sekedar apa yang tertulis dalam firman Tuhan, tapi memang real. Yesus itu hidup, Tuhan Yesus kita itu hidup gitu loh. Tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Ini nggak akan saya lupakan seumur hidup saya. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Dia datang dengan penuh apa ya? Saya merasakan hadirat Tuhan tuh yang sangat pekat gitu. Yang saya rasakan hanya apa? Kasih, damai sejahtera, ketenangan yang sangat luar biasa yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu saya hanya nangis seperti kayak anak kecil gitu loh. Wah, nangis peraung-peraung. Dokter suster di depan saya di ruangan yang lain, dia pakai monitor, ya, lihat di situ. Itu mau masuk ke ruangan saya di ICU kan sendiri-sendiri ya. Sekat kaca, pintu sliding itu ada kodenya gitu. Mau masuk nggak bisa, dikunci sama Tuhan. Khusus ini. Jadi Tuhan datang buat saya. Siapa saya? Saya hanya debu dan tanah. Aku didatangi raja di atas segala raja, luar biasa loh. Itu bukti nyata bahwa apa? Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Amin. Nah untuk itu jangan pernah sia-siakan kehidupan yang Tuhan beri gitu. Lakukan semua yang terbaik untuk nama Tuhan. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan itu untuk Tuhan, dimanapun kau tempatkan. Dan akhirnya waktu pas Tuhan Yesus datang ke ruang ICU, dia berkata gini sama saya. Ini saya catat di catatan saya. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Wah, ini ada tanggung jawab yang besar gitu loh. Bukan tanggung jawab yang main-main. Ibaratnya saya dibangkitkan dari kematian, hidup lagi. Ya bukan sekedar Tuhan iseng sama saya, enggak. Tapi ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan akhirnya pada tanggal 7 September 2022 setelah dites lagi, mujizat Tuhan terjadi. Saya sudah negatif dari COVID dan saya sudah tidak hyperleukosit. Puji nama Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Ya, dalam waktu sekejap langsung normal. Kalau obat kan bertahap gitu. Nggak mungkin, ini pasti Tuhan Yesus, nggak mungkin siapa lagi gitu kan. Terus ada pertanyaan, gimana leukemianya Kak Agung? Saya percaya Tuhan bekerja nggak setengah-setengah, amin. Dia akan menuntaskan, menyelesaikan segala sesuatunya apa yang sudah dia nyatakan dalam hidup saya. Dan akhirnya pada tanggal 8 September saya dilakukan pengecekan terakhir, itu BMP namanya. Itu diambil sumsum tulang belakang saya, itu yang tadi foto duduk ada ya. Yang foto duduk, sumsum tulang belakang saya diambil 5 cc, nah itu dia. Ya, diambil 5 cc, terus tulang belakang saya dicungkil pakai spatula, rasanya ngilu saudara. Ngilu banget gitu kan. Ya puji nama Tuhan, saya sekali lagi berani itu semua karena Tuhan Yesus ya. Itu tujuannya tindakan BMP itu untuk apa? Untuk mempatenkan kalau istilah kedokterannya, supaya valid gitu loh. Supaya dokter tidak salah ngasih obat ya. Jadi dosisnya harus tepat, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Dan jenisnya sekali lagi nyatakan memang benar saya kronik myeloid leukemia. Dan puji nama Tuhan sekali lagi oleh anugerahnya, saya yang tadinya sudah dibolongin sini nih untuk kemo yang infus, akhirnya diputuskan sama dokter dicabut. Dan puji nama Tuhan saya menjalani kemoterapi yang oral pakai pil. Itu saya minum, tadi saya udah minum sehari satu, dosisnya 400 mg ya. Dan puji nama Tuhan juga nggak ada teman-teman yang lain, karena biasa kalau orang sakit kanker tuh selain obat kemo terus ada teman-temannya banyak tuh. Enggak, saya cuma satu gitu, cuma satu-satunya itu aja gitu. Puji nama Tuhan sekali lagi. Dan akhirnya pada tanggal 10 September 2022 dokter memutuskan saya untuk boleh pulang dan rawat jalan. Haleluya, haleluya. Ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan kasih waktu saya di ICU, itu ayat yang sangat terkenal sekali, dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian, kita nggak tinggal, tapi kita hanya melalui bersama dengan Tuhan Yesus yang pastinya memberikan kekuatan, kemenangan, penghiburan buat setiap kehidupan kita. Amin saudara. Dan puji nama Tuhan, sampai sekarang, sampai detik ini, nanti sebentar tanggal 3 Maret saya akan berbicara di depan mahasiswa kedokteran di IKIP Bandung. Ya, saya diminta di situ untuk menyaksikan
kebaikan Tuhan, karena di sana nggak semuanya kaum kita gitu ya. Saya bicara depan mereka gitu, saya juga sekarang banyak nangani pasien kanker, entah kenapa gitu. Sebenarnya saya bukan dokter nih Tuhan gitu, tapi kok kenapa Tuhan kirim dari berbagai daerah, bahkan ada di luar negeri juga gitu. Saya kasih edukasi buat mereka gitu untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pengharapan. Dan akhirnya selama saya rawat jalan, pengecekan kemarin di bulan Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, hasil tes darah saya itu semuanya normal, baik, dan sehat. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya, tolong doakan saya, nanti tanggal 8 dan 9 Maret saya akan kembali lagi ke RS Darmais untuk diambil darah saya lagi, dan saya percaya saya sudah sembuh total. Amin. Puji nama Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita.